Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meratul Haya, mahasiswi dari Institut Al-Azhar Menganti Gresik. Di sini saya dan juga teman-teman saya akan berencana untuk mengobservasi di MI Riyadatul Atfal Mitra Bulaan. Di sini saya bersama dengan guru dari Mitra Bulaan, yaitu ada Ustaz Zen. Assalamualaikum Ustaz Zen. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustaz Zen? Alhamdulillah baik. Di sini saya mau izin Ustaz untuk mengobservasi terkait dengan etika perguruan yang ada di MI Riyadatul Atfal. Oke, baik ya. Ini dari ISTAS di Institut Al-Azhar Menganti Gresik. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih dari ISTAS sudah mempercayai kami Mitra Bulaan untuk melaksanakan observasi terkait Terkait mata kuliah etika perguruan. mata kuliah terkait etika keguruan. Baik, apa yang bisa kami bantu Pak? Ini pertama saya mempertanyakan terkait dengan apa perkembangan yang Ustaz Zen lakukan pada proses perkembangan karir guru. Terima kasih Mbak Aya. Yang pertama terkait perkembangan daripada karir guru, saya informasikan bahwasanya dulu kami masuk di MI Bulaan itu, Mitra Bulaan itu adalah tahun 2009. Pertama kali kami masuk itu adalah sebagai tenaga administrasi. Kemudian setelah lulus dari universitas, akhirnya lepas dari TU kami diberikan tanggung jawab lebih, yaitu sebagai guru, dan berlanjut sampai hari ini kami tidak hanya sebagai guru tapi juga sebagai wali kelas dan juga sebagai staf di Mitra Bulaan ini. Secara nggak langsung perkembangan daripada karir kami di Mitra Bulaan ini insya Allah terus ada peningkatan. Juga rekan-rekan yang lain juga ada yang tidak hanya guru tapi juga menjadi wali kelas sesuai dengan kemampuan yang kita miliki sama-sama. Begitu. Baik. Yang kedua yaitu apa pandangan Ustadz terhadap perkembangan pembelajaran pada era abad 21 ini? Oke. Perkembangan pembelajaran di era 21 itu kita kenal dengan istilah teknologi 4.0 ya, yang juga telah diberikan pendidikan kepada kami dalam rangka kalau anak muda mungkin mahasiswa sekarang itu namanya guru zaman now. Keterbukaan kami sebagai guru dalam rangka inovasi dan juga teknologi baru sebagai fasilitas pendukung kelancaran, kesuksesan dalam pembelajaran. Secara nggak langsung, dengan meleknya kita terkait industri 4.0 atau pendidikan era 2021, abad 21, berarti kami guru-guru itu juga dituntut untuk melakukan terobosan inovasi yang kekinian. Karena itu kita tidak bisa diam diri, kita mengikuti kegiatan sehingga perkembangan teknologi 4.0 atau perkembangan pembelajaran abad 21 kita dapat mengikutinya, minimal mengimbanginya. Sudah barang tentu semakin hari semakin kesini teknologi dan pendidikan semakin maju. Pun kita sebagai guru yang sudah mungkin lama daripada mbaknya nanti sebagai guru harus terus open minded terhadap sesuatu yang baru. Kita harus terus belajar dan belajar hal-hal baru, begitu. Dan yang ketiga yaitu saya bertanya terkait dengan tindakan apa yang dilakukan oleh Ustadz Zen dalam proses pengelolaan kelas selama ini. Baik. Di dalam kelas kita menemukan beberapa kriteria dan karakteristik masing-masing peserta didik. Tidak bisa kita memberikan pelayanan yang sama, pendidikan yang sama kepada peserta didik. Secara nggak langsung dari lembaga
dari pimpinan kami, kepala madrasah kami, itu juga menuntut adanya penelitian tindakan kelas, di mana PTK atau tindakan kelas ini nanti kita jadikan sebagai acuan penanganan terhadap peserta didik yang memiliki ciri atau karakter khusus. Tidak semua anak itu sabar, tidak semua anak itu pemarah, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan adanya tindakan-tindakan atau penilaian tindakan tingkat kelas. Kita laksanakan itu sehingga kita dapat menentukan apa yang sesuai atau yang cocok kita berikan kepada peserta didik kita. Dan insya Allah semua itu dijembatani, difasilitasi oleh lembaga mitra hulaan, oleh pimpinan kita semuanya, sehingga tujuan untuk memajukan, mencerdaskan peserta didik kita, insya Allah sama-sama kita junjung bersama. Bagaimana pandangan Ustadz Den terkait kode etik ini, apakah dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan profesionalisme seorang guru? Ya, baik. Bahaya kode etik itu menurut pribadi kami yang sudah kami rasakan sangat berpengaruh, di mana kita sebagai guru ini adalah uswah, menjadi uswah kepada peserta didik kita. Bagaimana kita menjadi sosok atau figur yang dapat dicontoh kalau kita sendiri tidak memiliki etika dalam memberikan pengajaran. Ini sama sejalan dengan program kepala madrasah, yaitu adalah kode etik guru yang salah satunya adalah memberikan contoh tauladan kepada peserta didik kita. Tidak hanya memberikan pengajaran, tapi juga performa kita menjadi uswah kepada peserta didik kita. Salah satunya adalah, mohon maaf, mungkin di sekolah lain tidak, kalau di mitra hulaan ini tidak boleh ada guru yang merokok. Karena apa? Bukannya tidak bagus, tapi salah satu ciri hidup sehat adalah tidak merokok. Makanya diwajibkan kepada guru itu tidak boleh merokok. Dua, kalau bisa berpenampilan menarik. Kenapa? Karena sudah barang tentu ketika peserta didik itu melihat kita, interest pada kita, insya Allah ilmu yang kita sampaikan insya Allah bisa masuk. Itu ada 2 poin itu yang mungkin bisa digarisbawahi. Satu, tidak boleh merokok. Yang kedua adalah berpenampilan menarik. Tapi kami bukan berarti melarang merokok, bukan. Tapi di sekolah, di lingkungan sekolah betul-betul memang kawasan bebas rokok dan tidak boleh merokok. Itu salah satu uswah yang kita berikan, contoh yang kita berikan kepada didik secara langsung. Juga Pak, dalam bertutur kata itu juga kita berikan, jangan sampai kita bertutur kata yang kurang bagus, yang arogan, sehingga menjadikan didik ada semacam miss dengan etika yang kita sampaikan. Penyampaian kita bagus, tindakan kita bagus, semoga terdidik kita bagus semuanya. Keenam yaitu motivasi apa yang selama ini Ustadz bawa sampai hingga saat ini, motivasi barangkali bisa memotivasi saya sebagai calon guru. Bahaya kami diberitahu oleh guru kami bahwasanya salah satu profesi yang baik yang adalah seorang guru. Namun tidak berhenti seorang guru, kami ini belajar juga dari peserta didik. Maka motivasi kami adalah apa? Terus belajar dan mengajar. Balighu anni walau ayat. Kami alhamdulillah sudah dapat menempuh pendidikan sampai S1. Secara nggak langsung pendidikan yang kita terima mulai dari SD, SMP, SMA, S1 sampai semoga nanti sampai ke profesor, ini beban buat kami. Secara nggak langsung bagaimana meringankan mereka adalah menyampaikan kepada anak. Salah satunya adalah menjadi seorang guru tadi, terus belajar dan mengajar. Itu maksudnya.
terus belajar dan mengajar. Dan profesi guru adalah profesi yang sangat baik. Para wali-wali Allah dulu juga seorang guru, bagaimana mengajarkan kepada masyarakat umum, apalagi di tingkat madrasah seperti mitra lain adalah pondasi awal. 2024, 2025, 2026, 2029 menjadi generasi emas adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Maka apa? Maka sudah kewajiban kita adalah belajar yang banyak dan sampaikan kebaikan kepada generasi terus kita. Gitu. Dan yang terakhir Ustadz, yaitu bagaimana pandangan Ustadz terkait pada kurikulum merdeka pada saat ini. Kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan ini sudah sangat baik sekali. Kenapa? Dalam kurikulum merdeka itu salah satunya nanti pada puncaknya adalah belajar mandiri, bagaimana kita mengembangkan potensi di madrasah kita, mewujudkan potensi itu menjadi sebuah potensi yang memiliki kegunaan di masa depan. Dengan Merdeka Belajar yang sekarang mulai Maret besok yang namanya kurikulum merdeka, mulai Maret serentak akan dirubah namanya, istilahnya dirubah, tidak lagi kurikulum merdeka tapi kurikulum nasional. Nanti bertujuan adalah ketika sudah mencapai fase merdeka belajar adalah mandiri belajar adalah bagaimana mewujudkan generasi penerus bangsa kita yang punya kemampuan di kebinekaan kemampuan, bukan hanya satu, bukan hanya matematika, bukan hanya IPA. Ini sudah kita buktikan di Mitra Hulaan. Kalau kemarin ada kegiatan Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, alhamdulillah Mitra Hulaan di Menganti insya Allah sudah mendahului ada yang namanya Olimpiade PAI. Ke depan kita nggak cuma itu, kita akan mengikuti kegiatan atau membuat kegiatan yang tidak hanya berfokus pada matematika dan IPA, tapi semua bidang yang nanti mungkin anak ini tidak pandai matematika, tapi mungkin anak ini pandai bahasa atau pandai IPA atau pandai agama. Secara nggak langsung Merdeka Belajar adalah atau kurikulum nasional adalah satu bentuk bagaimana mencerdaskan generasi penerus kita menuju generasi emas dengan cara apa? Membentuk anak sesuai dengan karakter masing-masing. Tidak mungkin kita mengajari ikan untuk terbang, tidak mungkin kita mengajari bebek untuk menyelam sangat lama, tapi bagaimana kita tuh nggak bisa memfasilitasi kemampuan yang terpendam dalam mereka. Sebenarnya didik kita itu kan sudah punya kemampuan dalam diri mereka masing-masing. Kita hanya mendobrak itu, memfasilitasi itu sehingga apa? Fasilitas yang kita berikan dapat terwujud sehingga apa? Mereka dapat menjadi pribadi mereka sesuai dengan mereka. Itulah salah satu nanti puncak daripada kurikulum merdeka, yaitu mandiri belajar. Jadi saya sangat setuju sekali. Dan sampean perlu, mungkin sampean sudah tahu, Maret 2024 insya Allah sudah ada pendaftaran serentak yang sudah kurikulum merdeka akan mendaftarkan nama baru sebagai kurikulum nasional. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak, sama-sama ya. Semoga bermanfaat Mbak ya, dan titip salam buat seluruh civitas di Al-Azhar sana. Mohon maaf ketika kami di sini kurang bisa memberikan fasilitas yang terbaik buat sampean, buat teman-teman yang ada di sini. Ada berapa orang yang di sini? Ada 4 orang, ada 4 mahasiswa yang sudah diutus dari kampus. Semoga kami di sini dalam memberikan pelayanan yang terbaik sehingga apa yang menjadi maksud tujuan sampean semoga tersampai, dan intinya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tumbuh dan besar bersama. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih atas keluarga besar Mitra Hulaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.